Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal, absen 21 dari kelas 10 RPL 3. Pada kali ini saya akan mempresentasikan rangkuman materi pertemuan semester 1. Yang pertama, definisi algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Dapat menyelesaikan suatu permasalahan dalam waktu yang singkat, memiliki tingkat kerumitan yang rendah. Sementara algoritma yang membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan suatu masalah membutuhkan tingkat kerumitan yang tinggi. Keuntungannya, A. Pembuatan algoritma tidak tergantung pada bahasa pemrograman manapun. Artinya, penulisan algoritma independen dari bahasa pemrograman dan komputer yang melaksanakannya. B. Notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. C. Apapun bahasa pemrogramannya, output yang akan dikeluarkan sama karena algoritmanya sama. Yang kedua, program adalah kumpulan pernyataan komputer, sedangkan metode dan tahapan sistematis dalam program adalah algoritma. Program ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman. Jadi bisa disebut bahwa program adalah suatu implementasi dari bahasa pemrograman. Program sama dengan algoritma ditambah bahasa atau struktur data. Penerjemah bahasa pemrograman. Untuk menerjemahkan bahasa pemrograman yang kita tulis, maka kita perlu compiler dan interpreter. Compiler adalah suatu program yang menerjemahkan bahasa pemrograman ke dalam bahasa objek secara keseluruhan program. Interpreter menganalisis dan mengeksekusi setiap baris dari program secara keseluruhan. Keuntungannya adalah dalam eksekusi yang bisa dilakukan dengan segera, tanpa melalui tahap kompilasi. Untuk alasan ini, interpreter digunakan pada saat pembuatan program yang berskala besar. Yang ketiga, jenis-jenis bahasa pemrograman. Ada tingkat rendah, bahasa mesin atau biner, dan tingkat tinggi. Contoh-contoh bahasa pemrograman yang ada: 1. Prosedural, yaitu Algol, Pascal, Fortran, Basic, COBOL, dan C. 2. Fungsional, ada Logo, APL, LISP. Yang ketiga, deklaratif, Prolog. Object Oriented murni, Smalltalk, Eiffel, Java, dan PHP. Dan di sini ada cara penulisan algoritma. 1. Struktur English merupakan alat yang cukup baik untuk menggambarkan suatu algoritma. Dasar dari SE adalah bahasa Inggris, namun kita dapat memodifikasi dengan bahasa Indonesia sehingga kita boleh menyebutnya sebagai struktur Indonesian. 2. Pseudokode. Pseudokode adalah kode yang mirip dengan instruksi kode program sebenarnya, didasarkan pada bahasa pemrograman yang sesungguhnya seperti Basic, Fortran, atau Pascal. Pseudokode yang berbasis bahasa Pascal merupakan pseudokode yang sering digunakan. Yang ketiga, flowchart. Flowchart atau bagan alir adalah skema atau bagan yang menunjukkan aliran di dalam suatu program secara logika. Flowchart merupakan alat yang banyak digunakan untuk menggambarkan algoritma dalam bentuk notasi-notasi tertentu. Nah, di sini seharusnya ada simbol-simbol notasinya. Tapi karena keterbatasan slide hanya maksimal 10, jadi tidak saya masukkan. Ini ada kegunaan flowchart. Yang pertama untuk mendesain program dan untuk merepresentasikan program. Cara ini sudah jarang dipakai karena sangat menyita waktu dan kertas. Keunggulannya, alur program sangat mudah dibaca atau ditelusuri. Simbol-simbol flowchart biasa dikenal dengan notasi flowchart. Ya, selanjutnya ada alur logika pemrograman.
Yang pertama, proses berurutan runtunan atau sekuensial. Struktur berurutan terdiri dari satu atau lebih instruksi. Setiap instruksi dikerjakan secara berurutan. Tiap pernyataan atau instruksi dikerjakan sesuai dengan urutan penulisannya. Yang kedua, proses percabangan atau branching adalah suatu kondisi di mana sebuah instruksi tidak dijalankan secara sekuensial, tetapi lebih berdasar pada kondisi-kondisi tertentu yang ditetapkan oleh pembuat program. Dan pada proses percabangan yang alurnya ada atau banyak, terjadi alih kontrol berupa percabangan dan terjadi apabila kita dihadapkan pada kondisi dengan dua pilihan, yaitu benar atau salah. Peristiwa ini kadang disebut sebagai percabangan atau pemilihan atau keputusan. Proses pengulangan atau looping. Pengulangan adalah suatu cara untuk mengulangi instruksi secara terus-menerus sampai suatu kondisi tertentu dipenuhi. Pada proses pengulangan ini ada dua, yaitu dengan for dan dengan while. Selanjutnya, kita akan memasuki pemrograman bahasa C. Yang pertama, kita pengenalan, yaitu ada sejarahnya. Bahasa C merupakan perkembangan dari bahasa BCPL yang dikembangkan oleh Martin Richards pada tahun 1967. Selanjutnya, bahasa ini memberikan ide kepada Ken Thompson yang kemudian mengembangkan bahasa yang disebut dengan bahasa B pada tahun 1970. Perkembangan selanjutnya dari bahasa B adalah bahasa C oleh Dennis Ritchie sekitar tahun 1970-an. Di Bell Telephone Laboratories Inc. Bahasa C pertama kali digunakan di Computer Digital Equipment Corporation PDP 11 yang menggunakan sistem operasi Unix. Yang kedua ada kelebihan dan kekurangan bahasa C. Kelebihannya, tersedia hampir di semua jenis komputer. Kode bahasanya sifatnya adalah portable dan fleksibel untuk semua jenis komputer. Hanya menyediakan sedikit kata-kata kunci, hanya terdapat 32 kata saja. Proses executable program bahasa C lebih cepat. Dukungan pustaka yang banyak. C adalah bahasa yang terstruktur, dan bahasa C termasuk bahasa tingkat menengah. Yang kedua, kekurangannya, banyak operator serta fleksibilitas penulisan program kadang-kadang membingungkan pemakai. Bagi pemula, pada umumnya akan kesulitan menggunakan pointer. Selanjutnya ada pengenalan ide Dev C++. IDE merupakan singkatan dari Integrated Development Environment, merupakan lembar kerja terpadu untuk pengembangan program. Ide dari Dev C++ dapat digunakan untuk menulis naskah program, mengkompilasi program atau compile, melakukan pengujian program atau debugging, mengaitkan objek dan library ke program atau linking, dan menjalankan program atau running. Ide pada Dev C++ terbagi menjadi 4 bagian, yaitu menu utama atau menu bar. Menu utama terdiri dari File, Edit, Search, View, Project, Execute, Debug, Tools, CVS, Windows, dan Help. Yang kedua, jendela text edit, tempat untuk mengetikkan program dan membuat program. Jika pertama kali Anda membuat program, nama file jendela editor adalah Until 1. Yang ketiga, jendela message, tempat untuk menampilkan pesan-pesan pada proses kompilasi dan link program. Yang keempat, baris status, baris di mana menampilkan keterangan-keterangan pada saat Anda mengaktifkan menu bar dan submenu. Yang keempat, membuat file editor, merupakan file program yang dapat dikompil dan dijalankan untuk menampilkan hasilnya serta mempunyai ekstensi .cpp. Cara mengaktifkannya, klik menu file, klik new, lalu source file. Yang kelima, menyimpan file editor.
Setelah selesai mengetikkan naskah program yang baru pada jendela text edit, maka selanjutnya disimpan dengan cara klik menu File, Save, menekan Ctrl+S, dan akan tampil jendela Save As. Yang keenam, menerjemahkan program. Proses compile merupakan suatu proses menerjemahkan program dari bahasa manusia ke dalam bahasa yang dimengerti oleh komputer, yaitu bahasa mesin. Caranya adalah klik menu Project, Compile, menekan hotkey Ctrl+F9, dan akan tampil kotak dialog compile. Yang ketujuh, menjalankan program. Proses run merupakan suatu proses menerjemahkan program, melakukan proses linking, membuat file eksekusi atau .exe, dan sekaligus menjalankan program. Caranya adalah klik menu Debug Run, lalu menekan hotkey Ctrl+F10, dan akan tampil kotak dialog run. Catatannya, jika program yang dijalankan tidak muncul, untuk melihat hasil compile dapat dijalankan di command prompt. Yang kedelapan ada struktur program C atau C++. Sama seperti struktur program C yang terdahulu, struktur program C++ terdiri sejumlah blok fungsi. Setiap fungsi terdiri dari satu atau beberapa pernyataan yang melaksanakan tugas tertentu. Contoh, hashtag include stdio.h, hashtag include conio.h, ya, terus seterusnya. Dan output yang akan dihasilkan dari program ini adalah bahasa C. Yang kesembilan ada model memori. C atau C++ mempunyai 6 model memori untuk program dan data. Model-model memori tersebut adalah tiny, compact, small, large, medium, dan huge. Dan ini penjelasannya. Model tiny, model memori yang menyediakan jumlah memori untuk program dan data tidak lebih dari 64 KB. Model small, model memori yang menyediakan jumlah memori untuk masing-masing program dan data tidak lebih dari 64 KB. Model medium, model memori yang menyediakan jumlah memori untuk program tidak lebih dari 64 KB dan data tidak lebih dari 64K. Model compact, model memori yang menyediakan jumlah memori untuk program lebih dari 64 KB dan data tidak lebih dari 64K. Model large, model memori yang menyediakan jumlah memori untuk program dan data lebih dari 64K. Dan terakhir model huge, model memori yang menyediakan jumlah memori untuk menyimpan satu jenis data saja. Sekian dari saya. Kalau ada salah dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.